akan kami berikan di sini hanya rumah menengah ke bawah, rumah murah. Kemudian ada pertokoan. Nanti kalau sudah ada pusat perbelanjaan, Mas Joko ahlinya. Pusat perbelanjaan pun tingkatannya banyak. Dari pasar tradisional, dari pusat belanja yang sederhana, nanti ada super mall dan sebagainya. Itu ada materinya dan kita punya kakak-kakak kelas kita yang menguasai di bidang itu. Kalau yang seperti Mas Handoko dan sebagainya itu cukup luas-luas. Dan itu cara ilmunya ini ada. Ini nanti kalau bisa kita berikan lagi. Kemudian industri, ini teman kita juga ada yang menguasai bidang industri. Kita mulai, kalau bisa ya seperti itu. Nanti nyantolnya itu apa Mbak Sasa? Kemudian kategori pengembangnya, Anda mau masuk mana? Kita ada yang berdasarkan luas lahan kapling kecil. Kira-kira Anda punya lahan 2 hektar, sudah bisa. Bahkan saya punya buat mall itu lahannya hanya 4.000. Simpang 5 yang sekarang dipakai untuk Edge Hardware itu hanya 4.200. Sudah bisa untuk mall yang Edge Hardware Simpang 5 dulu Ramayana itu hanya 4.200. Bisa. Yang untuk perumahan kecil-kecil 1 hektar pun bisa. Karena mungkin persyaratannya sekarang 1 hektar. Anda punya 1 hektar sudah bisa menjadi developer. Nanti kita atur. Kemudian sedang sampai 10 hektar, besar ini mungkin 20, super blok. Ini kalau lihat Mas di BSD itu kalau nggak salah itu 600.000 hektar. Itu saya tanya, kan ada kakak kelas kita di sana, selesainya kapan Mas? Selesainya 7 turunan mungkin baru selesai. Karena cukup besar. Dan ini memang pikirannya seperti itu. Ini ada yang lebih besar lagi, membuat kota satelit. Luasannya seberapa? Kemudian ada kota mandiri, lebih besar lagi. Mungkin Alam Sutra ini sudah merupakan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun. Ya. Jadi hanya menyiapkan lahan, kemudian diatur jalan dan sebagainya, kita jual. Kawasan lebih luas. Lingkungan lebih kecil tapi Anda bisa buat itu kemudian dijual. Nah, ini seperti yang Alam Sutra, BSD itu kan sudah seperti ini, kota satelit, kota mandiri. Ini cukup besar. Kita nggak usah sampai ke sana dulu. Hari ini kita mikir ini sama ini kalau bisa, 2 ini. Ya. Kemudian yang akan kita bangun, saya akan memberikan 2 ini, 1 sama 2. Rumah sehat sederhana, ini rumah tapak sederhana, RTS-nya itu rumah tapak di bawah. Di sini pun ada 2, yang 1 rumah tapak, yang 1 apartemen. Apartemen yang mendapatkan fasilitas perbankan. Ini ada 2 di sini. Nah, nanti ada rumah mewah, komersial, apartemen, kondotel, ada ilmunya. Wah, ini Jan memang benar banget. Sudah gratis disuguhi. Iya, dapat sertifikat. Saya tuh heran. Barusan diundang Kadin Samarinda sama Semarang. Saya lihat di koran sampai getek-getek. Fee untuk kontribusi penyelenggaraan per orang 4 juta. Saya pikir apa ada. Aduh, ternyata 110 orang yang datang. Itu yang Kadin, barusan Kadin di Semarang itu sampai besar-besaran yang diberikan Pak Prianto dengan biaya 4 juta per orang. Itu tetap penuh karena memang ilmunya gini itu mahal. Nah, di sini sudah gratis dapat. Terima kasih untuk Mas Biakto, Mas Firman ini. Bukan main. Ini segmennya ya. Jadi kita baru di sini saja. Sebetulnya nanti komersil ini sudah pernah saya berikan untuk beberapa, tapi kalau belum masuk memang agak sulit untuk komersil. Kalau apartemen masih bisa. Ini saya selenggarakan di BTN, Menara BTN, waktu itu hanya dibatasi 60, akhirnya 120 orang. Kemudian di
dibiayai langsung sama Mas Mariono dari BTN. Oke, lanjut. Maka pola kerja pengembang ini adalah seperti ini. Ada perizinan, ada membebaskan lahan, ada membiayai pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan, pemasaran. Ini adalah kalau kita pola kerja menjadi developer itu seperti ini. Pertanyaannya, tadi sudah saya sampaikan, ada rumah mewah, ada rumah sederhana. Kira-kira kalau untuk rumah menengah, kira-kira pola kerja Anda itu harusnya mulai dari mana? Ini belum saya beri nomor. Mulai dari mana kalau kita mau membangun rumah? Ya, bebaskan lahan. Betul? Betul? Benar, Mbak Sasa. Lahan bebaskan dulu, betul? Betul. Ada yang izin dulu. Mana? Ada yang merencanakan dulu. Ada yang masyarakat dulu. Ini terus gimana nih? Mau developer ada bebaskan digambar dulu. Mau gambar tanahnya wis ana apa urung tadi? Ya. Maka memang ada beda dan Anda harus ikut hari ini. Karena memang beda. Kita lihat. Lanjut, Mas. Kalau rumah sederhana berbeda kan? Kita mulai dari pasarkan dulu. Kita punya gambar, direncanakan gambar tipe 36 sesuai. Kemudian kita keliling kemana yang akan kita tuju. Ke pemerintah daerah, gambar. Harganya 110. Bagus kan Pak? Statusnya gini. Bapak ingin mana? Seperti di Semarang, suatu contoh. Semarang untuk menawarkan ke Kota Madia yang memerlukan rumah hampir 1.100, teman kita datang ke Kota Madia, ke Pak Wali, ke tempat Ketua Korpri, kalau Korprinya di sini nanti ke Pak Langgeng, seperti itu. Pak, saya punya gambar rumah ini, dan kira-kira Bapak pengen lokasi tanah di mana Pak? Wah, saya pengen di daerah Boja, karena pegawai saya sana. Oh, tapi yang Semarang Selatan juga ada. Oh, Semarang Selatan sana. Tembalang juga ada. Nah, dari situlah Anda memulai berburu. Atau berburu dulu sudah mempunyai informasi tanahnya itu berada di mana, kemudian kita pasarkan. Kalau begitu Pak, yuk kita bersama-sama nengok lokasinya. Siapa tahu Bapak lihat, baru kita lihat ke lokasi tersebut. Tembalang, di sana ada, di Matase ada, di mana? Nanti dari Korpri, oke, kalau begitu saya ngambil saja di Tembalang. Atau sebaliknya, oke, Tembalang saya butuh 300 rumah. Di daerah Ngalian sekian rumah, daerah sana berapa rumah. Baru Anda memulai nawar. Kalau Anda beli dulu, tahu Anda tawarkan ke Pemda, waduh saya nggak suka di Ngalian itu, di daerah Mijen saya nggak suka. Orang-orang tuh sukanya di daerah Semarang Timur. Anda sudah bebaskan. Lain ini, untuk rumah sederhana, kita langkahnya berbeda. Contoh, seperti yang kemarin kami diminta untuk di Purwakarta, pabrik Samsung di sana butuh sekitar 600. Ya, kita nggak bebaskan dulu. Bapak, rumahnya apa? Harganya berapa? Yuk, kita lihat beberapa lokasi. Ketemu, baru kita mulai bebaskan. Kalau dibebaskan dia nggak mau, habis kita. Ini agak berbeda. Kecuali yang Anda sudah punya lahan. Mau tidak mau lahannya juga sudah ada ini, kita gambar, kita masarkan. Izinnya nanti dulu juga. Karena kalau izinnya sudah Anda sebutkan untuk rumah sederhana, keluar rumah sederhana, berubah lagi, repot. Jadi mungkin izin ini sudah fleksibel. Lain ya,
Jadi kalau sudah masarkan, bebaskan tanah, cari izin, mulai digusur-gusur, dibuat rumah, kemudian jalannya nanti dulu. Jalan masih bisa minta bantuan ke pemerintah, PSBU. Jangan membuat jalan dulu, remuk, habis uangnya. Kemudian baru penyerahan rumah. Beda sama rumah mewah. Rumah mewah, bebaskan lahan dulu. Udah dikuasai, uangnya banyak kan? Dikuasai, izin lokasi, sudah. Kemudian mulai buat gapura dulu. Nah kalau rumah sederhana, kamu buat gapura dulu 5 miliar ya udah habis. Nggak bisa jalan, gapuranya nanti kalau 17-an. Ini seperti ini coba. Gapura nggak cukup berapa miliar, tapi dia tetap seperti itu. Jalan dibuat, kemudian taman dibuat. Baru kalau sudah jadi, baru pemasaran. Yuk lihat lokasinya. Kemudian baru bangunan diserahkan, dikelola. Kalau yang rumah sederhana tadi, pengelolaan tidak ada. Tapi kalau rumah mewah, ada pengelolaan. Pengelolaan di sini. Nanti detailnya kita berikan. Dari 2 bisnis saja Anda kalau enggak, itu sudah terperosok. Karena saya mengalami. Jadi ini kita sharekan. Kita belum membeli. Kabupaten Wonosobo minta lahan, minta rumah untuk sekian rumah. Langsung cepet-cepet ada yang mau beli, ada mau jual, kita beli. Murah lagi. Sudah kita bebaskan, Pak Bupati, waduh Pak Pri jangan di situ. Mintanya yang enggak utara. Obat sampai sekarang repot. Mesti harus hati-hati. Jangan, memang ini ada ilmunya. Baik, sampai di sini yang mau tanya, enggak apa-apa. Ya Mas. Mas siapa Mas? Pak Suyitno. 84, ya. Gimana Mas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Begini Pak Tri, saya tertarik untuk ini dan saya sudah memulai beberapa waktu yang lalu, tapi saya memulainya dengan membeli tanah Pak. Dan tanahnya itu tidak luas karena keterbatasan dana. Jadi kami beli ada 1000 meter saya beli, kemudian ada 1.500 saya beli di tempat yang lain gitu, jadi di beberapa tempat gratis. Ya. Cuman ada beberapa kendalanya adalah tentang jalan masuknya. Jadi ada saya yang beli agak di belakang sedikit, kira-kira ada 50 meter dari jalan masuk. Itu kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Baik, nanti akan kita berikan dalam cara memilih lahan. Nanti kami berikan. Terima kasih. Ini nanti itu pokoknya dari bebaskan sampai semuanya. Kecuali ngitung RAB, Anda sipil nggak perlu, ngitung konstruksi nggak perlu, tapi yang lainnya kita berikan. Oke ya, kita lanjut. Mas, disimpan dulu, nanti nyampe ke sana. Lanjut. Kita lihat kemarin yang SMS, yang WA siapa ya yang kemarin supaya kita membangun itu yang halal yang bermanfaat gitu. Kita bedakan ini. Kalau orang membeli rumah sederhana, dia biasanya yang utama adalah uang saya cukup atau enggak. Itu yang utama. Dia tidak mikir barangnya seperti apa itu. Berapa kamar? Udah, tipe 36 ya sudah saya beli. Cukup apa enggak angsurnya. Jadi ini memang lain. Kemudian saya mau ke kerja, kira-kira ada angkutan apa enggak, jalannya deket apa enggak, seperti itu. Karena dia memang tidak ada kendaraan. Kemudian stoknya bisa beli apa enggak, berapa. Kemudian fungsi bangunannya, status tanahnya, hak milik, HGB dan sebagainya. Berbeda sama yang rumah mewah.
nanti kalau dijual di situ perkembangannya bagus enggak? Sampai mikir seperti itu. Di daerah mana ini? Oh, di daerah BSD. Wah, kurang begitu. Oh, di daerah Cenere, semakin macet, harganya turun. Sudah mikir seperti itu. Kemudian bangunannya indah, kekuatan, status, baru bangga. Berbeda sekali. Bagi developer juga berbeda. Kalau saya melihat orang yang membeli rumah masuk di sini, di rumah FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah, sama yang rumah mewah itu agak beda. Biasanya yang masuk di sini begitu datang, ada rumahnya ya, namanya kan sederhana ya, rumahnya kecil, tanahnya 72, tapi suami istri begitu masuk datang, happy, wajahnya cerah dan sebagainya. Jadi senang sekali, kita baru ngantar membawa kunci saja, padahal kita deg-degan ya kalau lihat pintunya pakai ini, kayunya kayu Spanyol, jati Spanyol, separuh nyolong kan, yang murah-murah. Kadang-kadang kita ini rasanya nggak tega, tapi mereka begitu senang sekali. Berbeda kalau datang ke sini, begitu datang ya langsung metenteng cerewet. Tangannya itu sudah ini kok begitu. Jadi kita kebahagiaannya memang berbeda sekali kalau kita menyediakan ini. Maka WA-nya Mas siapa ini sangat cocok. Kalau kita melangkah ke sini itu, ya ini nanti dua-duanya. Untungnya nggak begitu banyak kalau bilang sama pembeli. Tapi kalau dihitung, lihat saja. Ya. Baik, kita lanjut. Kalau kita mau kerja ini, aturannya banyak sekali. Aturan banyak bukan untuk menakuti Anda, tapi supaya tidak terjebak dengan kesalahan yang ada ini. DPD RAI Jawa Tengah baru saja sudah 1 tahun ini diundang, diperiksa dari Dirkrimsus Polri, Direktorat Kriminal Khusus Polri, yang membawai di sana adalah tanah dan perumahan. Kami ada 12 yang diundang, semuanya kaget, semuanya shock, kemudian lapor ke saya, lihat begini, kemudian saya datangi teman-teman, nggak saya minta untuk datang, ditunda dulu, tapi sudah ada terlanjur datang, 2, kemudian saya datang, permasalahannya apa, ternyata tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan. Di sana ada pidana-pidana dan sebagainya. Supaya nanti Anda dalam melaksanakan perlu hati-hati, saya sampaikan di sini. Kemudian Undang-Undang Rumah Susun tidak kita berikan, Undang-Undang Tata Ruang sangat kita perlukan juga, nanti kita lihat, dan sebagainya untuk lingkungan hidup, kemudian pertanahan tentang sertifikat dan sebagainya. Kemudian yang ini tentang transaksi, kalau Anda jual rumah di atas 500 harus melaporkan ke PPATK. Ini yang repot. Begitu Anda nggak melaporkan, yang beli, karena yang beli selalu terjadi transaksi kan, bayar PPh PPN, panggil, kena lagi di sini. Kemudian tentang Undang-Undang Pajak Daerah, Retribusi dan sebagainya. Ini dilihat, nanti tanya Mbah Google, Mbah nomor ini kayak apa, panggil, Anda baca. Ya, lebih pintar Mbah Google, cepat. Lanjut. Kalau tentang tata ruang, supaya semuanya tahu undang-undang tentang tata ruang. Lanjut, Mas. Ada beberapa. Ada yang rencana umum tata ruang wilayah nasional. Kenapa ini saya berikan? Supaya Anda tidak salah. Banyak yang bebaskan lahan ternyata tidak melihat tata ruang. Nah, setelah lihat tata ruang, baru bingung dia. Ini banyak sekali yang Palembang, kemudian Makassar. Saya diundang untuk memecahkan tentang ini, Batam terutama. Banyak sekali. Saya ke Batam sudah beberapa kali untuk memecahkan, sekarang bisa clear,
karena tidak memperhatikan tentang rencana tata ruang ini. Ini adalah rencana tata ruang provinsi yang biasa kita lihat adalah rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan kota. Lanjut. Di sana cakupannya rencana tata ruang wilayah nasional. Ini politik biasanya nggak begitu. Kemudian ini adalah rencana tata ruang wilayah provinsi, politis juga. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota. Yang perlu kita lihat ini di Bapeda kita bisa melihat. Minta sekarang sudah dilihat. Dan banyak juga di perempatan-perempatan dipasang rencananya. Pernah kau lihat gambar? Itu digambar, tapi lihat Bapeda atau ngunduh di internet. Nanti bisa dilihat, tapi kalau sudah punya tanahnya, punya sertifikatnya, lebih baik ke Bapeda tanya, tanah saya sesuai tata ruang apa? Masuk di mana? Kemudian ada pedesaan, ini biasanya juga lebih rinci. Ini adalah lebih rinci lagi, garis padannya harus berapa, tinggi bangunannya di situ harus bagaimana, semuanya nanti ada di RDTR sini. Ini juga biasanya lingkungan juga ada. Detail engineeringnya sampai di situ juga akan masuk saluran di depan Anda itu berapa dimensinya, di situ nanti ada yang detail. Nah, ini mesti semua Anda lihat. Jangan sampai membeli tanah tanpa melihat ini. Kenapa? Karena seperti ini. Oke, intinya di dalam tata ruang, di sana itu yang sudah biasa Anda ambil yang masuk gambarnya kuning. Itu adalah pemukiman. Kalau setelah Anda lihat lokasinya itu hijau atau sawah, jangan Anda coba-coba untuk ngambil. Ya. Mungkin kuburan bisa yang hijau. Karena apa? Sulit untuk merubah. Seperti Batam, rekan-rekan kita yang ada di sana beli lahan masuk hijau. Loh, Pak Pri, ini lahannya itu seperti ini, masuk hijau. Memang lahannya itu tegalan. Tapi di dalam tata ruangnya yang sudah masuk perda, bisa juga perencananya karena skalanya itu besar, gambar waktu malam agak ngantuk, nah gini belok. Gitu. Dan ini sudah sering terjadi. Ada yang sudah beli tata ruangnya tahun yang lalu itu adalah pemukiman, yang keluar sekarang kok jadi hijau. Kalau ini masih bisa diselesaikan. Beberapa Solo terselesaikan. Kemudian yang sawah, ini juga tidak mungkin lagi. Apalagi nanti akan kami berikan. Perlu dilihat sertifikat. Sawahnya apa? S1, S2, S3. Nanti saya beritahukan. Intinya Anda tolong melihat tata ruangnya. Lihat di mana ya Mas? Ada gambarnya. Nah, tidak masuk sini. Nanti akan saya ulang saat milih lokasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 kita lihat, Mas. Tadi ada tulisan Kasibah, itu adalah kawasan siap bangun sekian ini, seluas. Jadi kita juga bisa menjadi developer, bebaskan lahan, Anda buat jalan dan sebagainya, kotak-kotak, jual semuanya. Kemudian ada lagi Lisiba, lingkungan siap bangun, lebih kecil lagi. Lisibanya yang ini, sebagian lebih kecil. Lingkungan, 2 hektar Anda jual, sudah dibagi-bagi. Maka ini nanti ada kaitannya dengan teman-teman yang di WA kemarin, di Tembalang mau dijual lahan sekian hektar. Wah, dijual kapling aja. Atau dijual rumah. Nah, lihat di sini. Belum tentu Anda bisa jual kapling. Karena ada undang-undangnya. Kalau enggak kan ini bareng-bareng di WA, yuk dijual, dibeli, bareng-bareng urunan. Kemudian dibuat jalan dan sebagainya. Ada undang-undangnya. Anda enggak bisa jual lingkungan siap bangun. Ini hati-hati. Jadi mesti nanti gabungkan di situ, enggak sembarangan. Lanjut.
Ini kapling tanah matang ada, terus Mbak. Kemudian jenis bentuk rumah di sana tercantum di Undang-Undang 1 nomor 2011. Kemudian ada rumah deret dan sebagainya. Kemudian rumah yang sekarang masuk MBR itu rumah tipe 36 tadi. Kemudian statusnya hak milik, HGB, hak pakai di atas tanah negara. Di sini ada lagi HGB di atas HPL, itu juga bisa. Tanahnya yang milik Pemda, kita nanti bisa jual. Ulang lagi. Kemudian hak milik ini juga hati-hati. PT tidak diperkenankan mempunyai sertifikat hak milik. Hati-hati. Ini kemarin ada yang kena. Jadi untuk rumah FLPP bebas pajak. Semuanya sudah. Kemarin saya baru mau berangkat ketemu Kanwil Pajak Pak Dasto, saya kumpulkan. Karena teman kita terkena pajak 5% sama berapa gitu. Sampai 10%. Begitu kita cek, ternyata sertifikatnya hak milik. Kalau hak milik berarti pribadi, harus jualnya terkena seperti pajak pribadi. Hati-hati. Maka nanti ada namanya degradasi sertifikat hak. Yang sudah hak milik, kalau kita kerjakan jadi PT, kita turunkan menjadi HGB. Bayar. Setelah jadi HGB, dipecah-pecah, diberikan kepada pembeli, dinaikkan menjadi hak milik. Bayar. Paling pusing nanti kalau ketemu dengan BPN yang belum terusik sampai sekarang. Tapi kiat sudah saya lakukan, saya sudah ketemu Pak Mursidan Baldan, Pak Menteri Pertanahan, sekarang turun seluruh nasional dengan Kanwil-Kanwil, kita sudah ada kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau enggak, pusing kemarin. Yang namanya BPN, waduh, merajalela. Oke, lanjut. Ini mulai setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan Lisiba sebelum menyelesaikan status hak tanahnya. Ini kenapa kemarin sebelumnya nggak saya masukkan, tapi karena WA-nya itu mau rekan-rekan mau berpikir tentang itu, maka saya masukkan. Hak status tanahnya ini apa? Anda perorangan nggak mungkin menjual lingkungan bagi-bagi. Jadi tanah yang beberapa pemilik itu hak milik. Mau tidak mau dijadikan satu menjadi sertifikat induk. Sertifikat induknya menjadi HGB, dipecah-pecah menjadi hak milik lagi, baru dijual. Panjang. Permasalahannya mesti harus ada PT. Jadi nggak sembarangan supaya melangkahnya nggak salah. Kalau kemarin langsung urunan, waduh repot. Ya Mas Firman, Mbak Sasa padahal udah nyiapkan berapa hektar gitu ya. Iya. Oke. Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan ruang. Kalau gambarnya itu hijau, Anda ngajukan, kemudian mendapatkan izin, karena Anda dekat, ketahuan dendanya 2 kali yang tercantum. Pejabatnya. Dan sekarang repot sekali. Seluruh Bapeda, bagian perizinan itu apa ya? Itu semuanya itu sudah dimasuki oleh polisi itu untuk melihat tata caranya. Dan sudah ada yang kena di Semarang 1. Ya, sekarang ini agak kesulitan dari Pemda itu untuk menentukan batas luasan. Kemarin kalau di Jawa Tengah tidak diperkenankan di bawah 1 hektar untuk dikembangkan atau developer melaksanakan. Jadi harus di atas 1 hektar. Di bawah 1 hektar tidak diperkenankan, diizinkan oleh Pemda untuk dikembangkan developer seperti ini. Jadi yang 3.000 di kotak-kotak sekarang agak kesulitan, gitu Mas. Karena kalau sudah namanya townhouse, cul-de-sac 2000
4.000 kotak, jalannya buntet, salurannya juga tidak bagus, sehingga beberapa desa ini sudah dipersulit. Dan saya melakukan, saya di Ngesrep punya lahan sekitar 4.000 menjadi 20 rumah. Saya kotak-kotak bisa atas nama pribadi. Atas nama pribadi kemarin 20 sertifikat boleh. Sekarang sudah nggak boleh. Karena apa? Sekarang pribadi maksimum 5 sertifikat. Jadi kalau itu punya 4.000, berarti ya dibagi 5 dulu. Nah, habis 5 atas namanya Anda. Kemudian mau mecah, namanya istrinya dipecah. Mau pecah lagi, anaknya. Kalau anaknya 4, masih kurang 1, berikan saya. Jadi, ya Mas, mulai hati-hati. Jadi maksimum, saya tuh sekarang tuh masih mengantongi sertifikat atas nama saya tuh hampir 100-an lebih. Secara pribadi. Karena kemarin, ini mau tak kembalikan lagi daripada kena. Karena ya kemarin boleh. 25, 20 itu boleh. Saya banyak yang begitu tadi, sporadis seperti Mas apa tadi. Itu buset. Sekarang agak kesulitan baginya. Ingat Mas, kenal Mas Fahron nggak ya? Angkatan berapa? Mas Fahron juga begitu, masih hak milik pribadi. Kemarin agak sulit. Untung sekarang dengan BPN-nya kita dekat dengan pertanahan, kemudian diatur lah, diatur. Sekarang hebatnya sudah jarang yang berani amplop. Lumayan, pajak juga nggak mau, BPN juga sudah nggak mau. Kalau ketahuan ya Mas, enggak. Masih aja. Jadi seperti itu ya Mas ya. Jadi batasannya sekarang couplingnya itu sertifikatnya hanya 5 maksimum. Oh enggak nyebut luasan. Tapi couplingnya misalnya Anda pecah maksimum 5. Lebih dari itu BPN-nya takut, nggak berani. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita mau membagi atas nama pribadi yang tembalang itu adalah 1 hektar kemudian dibagi 20 coupling, nggak mungkin secara pribadi. Agak sulit. Ya. Gitu. Terjawab, Mas? Ya. Jadi ini supaya semuanya hati-hati. Di tata ruang itu kan skalanya besar. Hijau sama kuning itu berada di mana toh? Tempat saya kenapa tidak, menentukannya gimana? Itu yang ini. Ya, oke. Yang ini, Pak. Yang ini. Lagi. Yang ini. Ya. Ini jangan sekali-sekali. Makanya saya nanti akan memberitahukan di sini. Ini perumahan. Nah, yang repot itu seperti ini. Kuning sama hijau letaknya di mana? Ini padahal lihat di lokasi, Tegalan, bukan hutan. Bagaimana itu? Hal seperti ini sekarang sudah bisa teratasi seluruh kota. Sekarang sudah ada penggabungan antara sertifikat tanah dengan tata ruangnya. Anda bawa sertifikat, pergi ke Bapeda, nomor sertifikatnya berapa, ketemu di mana, di sana akan bisa kelihatan. Hampir semua, seluruh Bapeda. Oh, girik juga ada. Girik di tempat kelurahan, itu letter D, girik dan sebagainya. Di tempat kelurahan ada gabungannya dengan apa itu? Dengan tata ruang yang ada. Asal giriknya bukan yang kemarin ketemu di mana itu Pak? Di jalan mana yang diperiksa polisi itu buat sertifikat palsu kemarin? Kalau itu dicari nggak ketemu di Jalan Pramuka, nggak ketemu. Itu kan ketemu, wah bukan main mosok. Sertifikat buat surat nikah, sampai tabungan buat, aduh bukan main, canggih sekali. Ini ya Mas ya, seperti ini nanti akan kita jelaskan, seperti ini nanti kita ulang di tempat lain. Kembali Mas. Wah ini Mas Dimas ini sudah sejak 2 minggu yang lalu bantu saya nih. Ya, hafal tapi ya. Jadi yang utama mereka itu mempergunakan undang-undang. Kemarin kami sampai protes ke polisi, Pak, kalau untuk rumah seperti ini INB Anda periksa itu kan ini adalah tugasnya Satpol PP. Ya? Biasanya kan bukan Satpol PP. Dia pakai undang-undang. Satpol PP mempergunakan penertibannya itu berdasarkan
peraturan daerah, perda. Kalau polisi adalah undang-undang. Nah, undang-undangnya ini seperti ini. Jadi dia juga tahu ini kawasan hijau atau enggak. Nah, kalau perubahan peruntukan itu pasti masuk di dalam tata ruangnya, masuk itu tetap bisa terpakai. Kuat juga kalau sudah ada seperti itu. Dengan catatan izin perubahan dari peruntukan itu betul-betul asli Mas. Karena banyak yang nggak asli. Banyak yang nggak asli itu hanya dikeluarkan adalah dengan satu pejabat. Padahal perubahan peruntukan itu kan ada namanya itu tim 9 yang terdiri dari Bapeda, Pertanahan, Pertanian, dan sebagainya. Kalau itu ada, itu keluar. Kalau Pak Lurah yang mengeluarkan, ini sakit kok tinggi perumahan, tulis, itu sakit. Dan ini memang banyak yang seperti itu. Kalau yang dulu sudah membebaskan, gambar dulu adalah perumahan, sekarang hijau, itu ada mekanisme untuk perbaikannya. Ada surat dan sebagainya, urutannya. Dan ini sudah dilakukan banyak teman. Kami barusan bantu untuk Batam berhasil. Karena di sana banyak hutan lindungnya. Sekarang, dengan peraturan baru itu, wah banyak yang diberi warna hijau. Padahal sudah ada rumahnya, sudah dibebaskan. Akhirnya bisa dikembalikan. Nah, pengembaliannya memang ada beberapa cara, misal serta-merta bisa dikembalikan, ada yang harus mengganti lahan hijaunya di tempat lain. Baik, oke? Ya. Ya, kalau perubahan tata ruangnya ditunjuk setiap 5 tahun, perubahan tata ruangnya. Tapi kalau saat Anda ada permasalahan, bisa mengajukan. Tapi kalau Anda merubah dengan kawasan besar, 5 tahun baru ditinjau. Ya. Yang tadi urutan, kalau yang dulu sudah kuning menjadi hijau, itu saat ini ada permasalahan, itu bisa. Tapi kalau perubahan yang memang dulu hijau menjadi kuning berdasarkan karena di situ betul-betul nggak ada manfaatnya dihijaukan. Misalnya tanahnya gersang, nggak mungkin ditanami dan sebagainya. Dan sekarang kondisinya di dalam perumahan ada alasan-alasannya, itu peninjauannya setiap 5 tahun. Ya. Ini sebetulnya ada Pak Sarwono kok nggak jadi berangkat ya, karena gara-gara diminta membawa laptop ya jadul, terus dijawab Mbak Sasa nggak apa-apa gitu, nggak jadi datang. Karena istrinya dulu pernah ikut saya jadi konsultan ahli tata ruang. Baik, kita lanjut. Ini sanksinya seperti ini, peringatan tertulis, dan selanjutnya ini baru administrasinya bisa dicabut. Kemudian lanjut, ada yang disegel dan sebagainya, terus hanya menunjukkan aja, ada yang dibongkar dan sebagainya. Yang menarik seperti ini, setiap orang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria spesifikasi persyaratan prasarana utilitas umum yang diperjanjikan dalam brosur, yang diperjanjikan akan kena denda 5 miliar. Makanya sekarang rekan-rekan, Anda nanti kalau buat brosur, ya dilihat ini. Ada yang membuat brosur, depannya ada mobilnya Mercy, gambarnya pagernya bagus, dijual. Begitu kenyataannya nggak ada pager, nggak ada Mercy. Nah itu ada yang minta begitu loh, seorang pengacara, karena gambarnya itu ada pager, mana nggak ada pager, dituntut, kalah kita, kalah. Maka ini kan ada tercantum diperjanjikan. Maka nanti agar hal ini tidak terjadi, selalu dalam brosur dicantumkan bahwa gambar-gambar tersebut hanya ilustrasi. Harus ditulis. Karena kalau enggak, ada yang nuntut seperti ini. Dan kalah.
karena di situ nggak menyantumkan. Oke, langsung lanjut aja ini, nanti bisa dibaca lagi. Ini tidak, kalau jual satuan lingkungan itu dendanya seperti ini loh Mas, 5 miliar 5 tahun. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kalau kita nggak tahu ini masuk kan repot. Lanjut, apa nih? Atau kemungkinan di luar kawasan yang khusus ini yang hijau tadi. Hijau tetap Anda bangun, kena seperti ini. Kalau ini angkanya Anda cepat aja, tapi yang repot ini 2 tahunnya uangnya itu mungkin ya banyak orang ya. Tapi kalau sekali masuk ini tuh waduh repot kan. Iya, tadi yang sampaikan. Tanah 10 hektar, 2 hektar Anda kotak-kotak, ini satu lisiba itu jual 2 hektar. Kalau yang besar itu kawasan sudah Anda atur, semuanya dijual. Kasih Pak. Kawasan siap bangun. Lingkungan siap bangun. Itu harus hati-hati. Tempatnya Mas Didi jual lisiba enggak Mas? Dijualkan ke PT lain. Iya ya. Ya. Itu sama dengan yang di Semarang BSB. Apa itu? Bumi Semarang Baru, Bukit Semarang. Itu juga sudah buat kapling ini dijual ke PT lain, ke developer lain. Takut-takut. Ya, maksudnya itu. Lanjut. Apa ini? Pejabat tidak sesuai dengan ini kena. Ini nanti dibaca saja satu persatu di Undang-Undang 1 nomor 2011. Nanti dibaca. Lanjut ya Mas. Oke. Kemudian tadi sudah Anda lihat tata ruangnya sudah kelihatan. Sekarang kita izinnya itu apa saja kalau membuat rumah. Izin-izinnya itu apa saja? 1, begitu Anda punya tanah, yang utama yang mau Anda beli, jangan dibeli dulu, fotokopi sertifikat, cek sesuai tata ruang RDTR wilayah di Bapeda. Sekarang terbuka, tidak membayar. Saya punya tanah di sini, sana akan dibuka. Tek, aduh, ini hijau, jangan dibeli. Udah, nggak bisa beli Anda. Oh ini kuning, tindak lanjuti, tawar menawar. Ya, seperti ini pun banyak yang masih. Kemudian data hak atas tanah pemilik termasuk NJOP, PBB dan sebagainya. Ini bisa desa, kelurahan dan BPN, kurang sedikit. Anda bisa ke desa, kelurahan, BPN. NJOP dalam rangka nanti untuk nilai transaksinya. Pemiliknya 1 orang, 2 orang, tanah adat apa tidak, itu ke kelurahan. PBB dan informasi harga, itu di sana berapa dan sebagainya. Itu bisa melihat desa, kelurahan, BPN. Sekarang tambah lagi notaris. Tambah lagi ada yang bagian pemasaran. Lingkungan sana itu berapa toh? Tanya Rewe, itu di sana sekarang berapa? Gitu. Dan akhirnya lama-lama tahu. Lanjut. Kemudian membebaskan lahan, pengecekan peta rincian tanah itu blok plan desa. Di desa itu setiap desa itu punya kotak-kotak semua sertifikatnya. Mereka mempunyai kotak-kotak dalam rangka membayar PBB, gitu Mas, membayar PBB. Jadi bisa dilihat di desa itu ada kotaknya itu apa. Kemudian di sana pun bisa ketahuan peruntukannya itu apa. Kemudian surat kepemilikan, riwayat tanah, ini hati-hati siapa pemiliknya, jangan sampai itu nanti tanah sengketa dan sebagainya, kita bisa melihat di situ. Kemudian PBB-nya sudah bayar apa belum ke kelurahan. Proses jual beli ini kepala desa, notaris, camat. Kita harus lewat ini camat, notaris, karena di sana ada biaya-biaya yang akan timbul. Lanjut. Kalau sudah, kemudian izin ini ke bupati. Ke bupati. Ini yang repot kalau Anda mulai dari sini akan
mulai ngurus ke bupati. Tanggal 9 pemilihan. Kemudian bupatinya ganti. Setelah ganti keluarnya kemarin berapa? Berarti ini ada yang datang, wah lumayan. Nah, ini selalu terpikirkan seperti itu. Jadi moga-moga bupati yang sekarang karena sudah ada integritas untuk tidak seperti itu, moga-moga tidak terjadi. Kemudian aspek tata guna tanahnya apa? Itu ke BPN, Bapeda juga bisa. Izin lokasinya Badan Perizinan Terpadu, itu hampir semua ya. Ada sekarang sudah ada perizinan terpadu masuk ke sana. Kemudian masih ada pil banjir. Ini sekarang juga harus ada ini izin di sana daerah banjirnya sampai seberapa, berarti harus nguruk seperti berapa. Kemudian pemadam kebakaran ini ada yang dibutuhkan, ada yang enggak. Ini mulai Anda lalin. Kalau Anda bangun di sana, nanti kira-kira lalu lintasnya, nanti pengatasannya, dampaknya seperti apa. Kalau kecil memang enggak, tapi kadang-kadang dicari-cari dan perhubungan itu selalu meminta Anda lalinnya mana. Kemudian penggunaan saluran. Di sana sudah ada saluran. Kemudian Anda bangun kawasan rumah di situ untuk perumahan, airnya mengalir kemana? Kalau mau mengalir ke sini, berarti harus izin ke sini. Anda lalin dari perhubungan, dinas perhubungan. Oh, perhitungannya yang membuat sekarang bisa konsultan. Biasanya konsultan, kadang-kadang konsultan nanti sore ya bilang dari perhubungan sudah menghubungi, Pak Pri, udahlah tak buatin. Kalau yang buat kita salah terus, buat dia semalam langsung kasih. Ya moga-moga enggak gitu teman-teman kita yang banyak ada yang perhubungan, tapi kita harus pandai. Jadi dua, harus pandai ini. Walaupun kita benar tapi lama ya repot. Ya sudahlah, bagi-bagi. Karena dia yang menguasai mana yang untung. Tapi biasanya saya buat sudah jadi, saya serahkan dia, tolong Pak, Bapak yang buat. Tapi barang saya serahkan. Cepat. Ya Mas. Ini tambah lagi. Di sini Anda lalin Polda. Kalau di daerah biasanya tim Anda lalin majunya ke perhubungan, tapi timnya ada Polda, ada perhubungan, ada PU Bina Marga dan sebagainya. Itu masuk tim. Jadi Mas, kalau di daerah hampir saya keliling ke nasional, timnya mungkin di sini Polda, tapi anggotanya ada perhubungan. Tapi kalau daerah biasanya perhubungan, anggotanya Polda, PU Bina Marga dan sebagainya. Itu tim. Dan agak merepotkan. Tapi kalau mall seperti mall memang harus. Jadi masuk lewat mana, keluar mana. Kalau udaran ya seperti kita ini Semanggi. Nah, itu Anda lalinnya kalau dulu tidak, kalau kondisi seperti ini pasti dulu tidak diizinkan. Sekarang kan asal keluar sana macet. Wah, sekarang harus ditutup gini-gini. Dan nanti seperti itu, rekayasa lalu lintasnya itu harus diberi apa? Tanda dan sebagainya. Oke, ini rekomendasi penggunaan jalan. Ini juga hati-hati, sama seperti Mas tadi, malah belum ada jalan, nanti pemecahnya akan kita beritahu. Jadi izinnya desa, kelurahan, dan PU. Mas ini, tapi nanti atasinya nanti ada beberapa masalah, cara. Kemudian AMDAL, UKL UPL, biasanya kalau hanya 1 hektar hanya UKL UPL saja. Kalau luas AMDAL. Dengan sudah pernah tangani AMDAL gini. Kalau UKL UPL itu hanya upaya saat bangun itu bagaimana upaya kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan. Itu jadi ya pemantauan lingkungan ya. Ya. Bebaskan makan. Ya. Jalan. Ya, ada tergantung dia milik mana. Jadi kalau kaitan
jembatannya itu hanya saluran kecil milik warga, milik kelurahan, ya kelurahan. Kalau melewati jembatannya, salurannya itu milik irigasi, ya kita irigasi, tergantung salurannya. GSS sama ya izin ini. Kalau melewati jembatan, buat jembatan dan sebagainya. Atau membuang air ke situ. Baik, lanjut. UK AMDAL itu cukup mahal, bisa sampai sekitar 200-an, ada kan? Lebih dari 40 hektar. Ini memang beberapa tempat berbeda-beda aturan yang dicantumkan ya. Kadang-kadang itu daerah itu agak sulit. Ada yang 1 hektar peruntukannya itu apa gitu. Kalau 1 hektar itu peruntukannya mall, itu sudah AMDAL. Perumahan pun perumahannya di dalamnya ada apa. Daerah kadang-kadang sulit, walaupun aturannya tadi sama Mas Budarif di atas 40 hektar AMDAL. Biaya kalau UKL UBL itu di bawah 50, di bawah 100 sudah bisa, ada yang 20 juta bisa, tergantung. Ya Mas, enggak mau. Kalau daerah mau loh Mas. Nyari 20 juta juga sulit. Baik, kemudian pengesahan proposal proyek ke Bapeda, Advis Planning, Bapeda Dinas Tata Kota, persetujuan gambar Bapeda. Ini sudah satu-satu supaya nanti tahu semua. Baik, lanjut. Kemudian penyediaan lahan, pemakaman. Karena setiap kita bangun itu harus menyediakan aturannya 2% dari luas lahan yang kita bebaskan, kita harus menyediakan makam. Hanya tempatnya nanti kita atur. Kemudian pengesahan site plan, tata ruang, persetujuan gambar site plan, Dinas Tata Ruang. IMB sekarang sudah bisa sampai ke camat. Camat sudah diberi apa? Pegawai yang untuk nangani pajak, IMB. Kemudian permohonan bayarnya BP2T, perizinan terpadu, kemudian splitting, mecah-mecah, juga ke perizinan terpadu. Lanjut. Nah, sekarang yang baru tren, semuanya takut nanti akan seperti di luar negeri. Saat ini kalau kita lihat polisi takut, besok adalah kalau kita lihat orang pajak. Sekarang betul-betul boleh dikata baru kacau balau perusahaan semua. Kemarin kami sudah menyelenggarakan pertemuan dengan Kanwil Pajak sudah 3 kali dan waktunya mendesak, hanya sampai Desember harus segera melaporkan. Dan teman-teman kita ada beberapa di Solo 2 yang rekeningnya dicabut, yang Tegal ada yang diminta untuk bayar 6 miliar, padahal proyeknya itu hanya sekitar 10 miliar, kemarin sampai bingung. Kemudian banyak yang terkena denda dan sebagainya. Maka kita harus mulai memikirkan pajak ini untuk seteliti-telitinya, jangan sampai Anda salah tidak memikirkan untuk pajak nih. Kita nanti ada BPHTB. Ini sudah ada membebaskan lahan 5% kita, 5% pembeli, 5% penjual. Tapi ini rekan-rekan harus tahu, kebanyakan lahan-lahan milik penduduk masyarakat dia tidak mau membayar pajak. Pun toh, pokoknya kulon itu tompone sak menten, terserah jenengan pajaknya guys, terserah. Dan ini selalu, sehingga kita harus bayar dua-duanya ini kita. Maka harus diperhitungkan. Jarang yang mereka itu mau membayar ini. Repot. Pokoknya saya regane per meter persegi 1 selangkung ya pun nongkone itu niku. Tidak mau pajak-pajak. Jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian ada IMB, ada izin jalan masuk. Ini tuh sudah ada sekali. Ini
ini Bina Marga Kota Kabupaten itu minta. Jadi kalau kita punya lahan memasuki jalan kota kabupaten ada izin seperti ini. Ini dicari-cari atau bagaimana? Kemudian izin lingkungan atau tadi UKLUPL, AMDAL, AMDALALIN. Kemudian kalau kita waktu gambar itu kita serahkan kepada konsultan, maka harus ditarik PPN-nya konsultan. Biayanya berapa? Ini kelupaan juga kita kena. Jadi kita menyerahkan kepada konsultan suruh gambar, kok tidak narik pajaknya, kena. Kemudian jasa konstruksi juga begitu. Kita kontraktorkan. Jadi kalau seperti saya, developer, saya minta untuk PP atau Utama Karya, India Karya, ya 10% juga harus kita tarik. Subkontraktor juga ada, kemudian ini penjualan rumah PPN 0% untuk bersubsidi. Waduh, ini sekarang sudah berubah, sekarang sudah 105. PPH final untuk rumah non subsidi, kemudian PPH 1% untuk rumah bersubsidi. Ini sudah naik. Lanjut. Satu lagi yang mungkin nanti kena adalah PPNBM. PPNBM itu kemarin Menteri Keuangan menyampaikan untuk yang pajak pertambahan nilai barang mewah itu yang terkena landed house adalah 20 miliar, Mas, 20 miliar. Tapi belum dok, tapi sebetulnya sudah bisa. Untuk apartemen di atas 10 miliar. Kalau kemarin kan mau diturunkan 2 miliar, asal 2 miliar terkena PPNBM 30%. Jadi harganya 2 miliar ya tambah 30. Iya. Kalau ini apartemennya itu harganya 10 miliar, berarti bayar 13 miliar PPNBM. Tinggi sekali. Jadi pajak ini bukan main ini, tapi ini untuk APBN ya. APBN ya kita mendukung supaya berjalan baik. Ini omong karena di sini. Karena kalau dengan bisik-bisik ya. Oke, ini kalau kita sekarang ini juga agak sulit. Kalau kita mau jual itu harganya seperti berapa harga yang terkena pajak. Baru saja kemarin kami clear dengan pajak. Jadi rekan-rekan kan biasa kalau jual rumah dibuat brosur. Ada brosurnya. Brosurnya harganya 200. Tapi Anda ke notaris. Ke notaris, Bu, jangan 200 dong, Bu, gitu kan. Notarisnya ya enggak apa-apa, asal NJOP-nya berapa? Di atas NJOP. Akhirnya harga 200 ditulis 120 misalnya. Ini sekarang sudah enggak bisa. Karena bahkan di daerah sudah mengundang perusahaan appraisal yang dipakai appraisal. Tapi kemarin kami sudah bisa terjadi kesepakatan dengan kantor pajak. Kalau brosur kita misalnya 100, kita bisa yang dikenai pajak hanya 80% dari brosur. Jadi sudah enak. Jadi kita tidak sembunyi-sembunyi lagi. Brosurnya berapa? 20%. Karena apa? Dari brosur itu ada PPN 10%, ya Mas. BPHTP 10%. Kemudian ada PPH. Kemudian macam-macam. Jadi pajak kena pajak itu tidak berlaku. Sehingga kalau brosur berapa? 80%. Tapi teman-teman developer selalu saya sampaikan kalau bisa sekarang brosur itu hanya gambar yang sudah ditulisi tadi, hanya ilustrasi, harga sewaktu-waktu dapat berubah, naik atau turun dan tidak diedarkan harganya. Ini teman-teman begitu. Sekarang kita sering kan kalau tanya hanya ditulis di tempat brosur, dia mengeluarkan dari harganya berapa, sudah tidak diedarkan lagi, supaya antisipasi ini. Dan orang pajak itu memang ada timnya, itu ternyata tuh ada intelijensi pajak itu ada. Baik, jadi seperti itu. Ini dari nilai atas dasar ngambilnya nilai tertinggi, biasanya seperti ini. Hati-hati,
Jadi sekarang sudah ada appraisal, kemudian tidak NJOP sudah nggak bisa lagi. Dan ini yang repot lagi, pemerintah juga pintar sekarang, NJOP-nya dilipatkan. Ada yang 3 kali, 5 kali. Jadi DKI, wah itu sampai protes, sama sekali semuanya protes. NJOP itu dulu rendah-rendah, sekarang dilipatkan. Justru harga pasaran di bawah NJOP. Banyak sekarang yang kota-kota besar. Maka sudah nggak pakai itu, pakai appraisal. Kalau nggak pakai appraisal, sekarang kita pakai brosur 80% dari nilai brosur. Ini anget-anget barusan kemarin ada fotonya penandatanganan dengan Kamil kami. Seluruh nasional diberlakukan. Baik, lanjut. Rumah mewah, kalau dulu 350 meter persegi itu sudah rumah mewah, kemudian apartemennya 150 dengan tarif dulu 20%, sekarang tarifnya 30%, tapi ini sudah tidak berlaku. Untuk rumah landed ini di atas 20 miliar baru terkena PPNBM. Kemarin kami protesnya begini, Pak, kalau 10 miliar, cari saja di Tebet. 10 miliar itu pasti tanahnya itu kira-kira 180, jalan 2 mobil, rumahnya jelek, itu sudah 10 miliar. Masa seperti itu barang mewah? Pak Menteri Keuangan akhirnya bisa terjadi, cuman ya pajaknya ya diem saja. Karena itu kan pajak ini kan sekarang dibebani amat sangat besar. Jadi kalau dulu itu kalau nggak salah itu 400 atau 250 triliun, pemerintahan sekarang berapa? Terus kalau sudah 1 juta itu turun nulisnya triliun-triliun itu bicaranya. Angkanya tinggi sekali sekarang. Seperti Jawa Tengah tahun 2014 itu diberi jatah 14 triliun, hanya tercapai 12,6 triliun tahun yang lalu. Sekarang dinaikkan menjadi 28 triliun. Pusing, Pak. Nyari semua, sudah semua dikosek. Yang pribadi-pribadi juga hati-hati, yang sugih-sugih ini tahu semua. Jadi nggak bisa nyimpen itu nggak boleh. Ada Mbak Sasa nggak boleh, yang laki-laki itu biasa nyimpen itu. Konangan nanti. Seperti ini ya, PPNBM, dan ini pajak. Mungkin saya informasikan, pajak pribadi itu kita punya rumah dimanapun, punya tabungan dimanapun, sekarang ketahuan. Jadi kami kemarin diminta untuk bayar 880, terus setelah kita jelas-jelaskan, akhirnya 220 dengan denda sekitar 180. Mau tidak mau bayar, ya sudah bayar. Kalau kita diberi rezeki banyak, bayar banyak, pajaknya banyak, ya nggak apa-apa, karena tadi mas, investor ya nggak apa-apa gitulah rezeki. Tapi memang harus kita mulai hati-hati. Sekarang mulai sampai akhir Desember ini melaporkan pajak pribadinya semuanya saja ditulis. Sebetulnya sudah diingatkan sama teman yang dari pajak, Mas Pri, Bu, dimasukkan semua, kalau perlu ditambahi supaya besok ya ditambahi Pak. Dulu nggak punya uang, di waktu laporan ditambahi supaya saat membeli lagi, dulu saya punya uang, iya tabungan, tapi ya sudah. Oke, lanjut. Nah ini yang jasa konstruksi, saya kira semuanya tahu. Kalau kecil 2%, kalau besar 3%, tidak memiliki kualifikasi 4%, memiliki ini 4%, 6%. Ini ada datanya, jadi nanti nariknya seperti ini. Jasa pelaksanaan sama perencanaan. PPH dari konsultannya, perusahaannya. Lanjut. Oke. Tadi mas, yang depan mas. Aduh, tulisannya salah. Kita sudah jalan ya tadi, lingkaran tadi, bebaskan lahannya belum, baru kita perizinan, terus apa tadi, perizinan sama pajak. Kita mau semuanya nanti kita cover semuanya. Sekarang kalau melaksanakan ini hanya pengalaman saja, jadi Anda nanti bisa ngambil. Kalau kita melaksanakan proyek, tidak perlu muluk-muluk seperti manajemen proyek adalah apa, saya kan nggak nyampaikan seperti itu, tidak kuliah, jadi hanya pengalaman. Kita enaknya itu kalau sudah punya proyek harus dilaksanakannya bagaimana.
Ayo lanjut. Itu adalah tergantung skala besar kecilnya proyek, tinggi rendahnya kompleksitas proyek. Jadi kalau kita kecil, lanjut Mas. Ini kalau besar, bisa saja Anda bangunnya pola parsial. Di sini 5, sana pecah-pecah. Bisa saja bertahap. Tahap 1 ini tahap kuning sekian, atau zoning, zone A, zone B, zone C. Biasanya gitu. Kalau tempatnya Mas Didi ini karena luas, saya pernah ke sana, itu zoning sana, zoning B, begitu. Atau kalau kecil, ya keseluruhan dibangun sekaligus, tergantung nanti Anda luas dan besarnya, tergantung. Kemudian melaksanakannya, kalau masih kecil, Anda masih bisa mempergunakan swakelola. 2 hektar gitu itu bisa dilaksanakan sendiri. Panggil konsultan, nggak perlu gambar sendiri. Kalau nggak gambar sendiri, ikut pameran, lihat pameran, ngambil brosurnya fotokopi, ya yang penting ini. Loh iya Mas, iya. Oh sudah nggak usah mikir-mikir itu. Pameran, lihat gambarnya, kok ini bagus, ya sudah pakai ini. Ya nanti dirubah dikit biar nggak nyontek, resplangnya yang sana warnanya hijau dirubah merah, tambahi posennya, tambahi genti. Dulu saya juga gitu kok, nggak apa-apa. Jadi kalau memang kecil-kecil ya seperti ini. Kemudian langsung bekerja, langsung diawasi kita sendiri. Manggil Baskoro, kerjakan, terus belanja sendiri. Harapannya untungnya besar, harapannya. Tapi ini juga berat. Beberapa pengalaman justru kalau kita seperti ini tuh kadang-kadang lebih pusing. Lebih pusing padahal kita pengen cepat kaya, tapi mikirnya ini terus. Ngurusi paku, beli paku ya kita sendiri, semen kita sendiri, tukang ngabsen sendiri. Itu repot sekali. Dan sakit hati. Kenapa nggak sakit hati? Pekerja ini pernah saya tuh ngecek, lewatlah punya pekerja, rumahnya saya lewati. Saya masuk, kamar mandi ini kok keramiknya persis yang proyek ya. Pintunya kok agak persis ya. Ternyata itu satu hari Pak pakai ransel 1 kantong gitu pulang. Paku itu kalau 1 hari 5 saja dah. Sebulan sudah berapa kilo, dia habis berapa, itu sudah bisa masuk ke toko. Ini pengalaman lagi, kirim pasir masuk Pak ke proyek pintu gerbang. Kelihatannya tuh juga buka danteknya, jegrek, sudah ya, keluar, curah. Yang dicurah ya seperempat atau berapa ya, keluar lagi. Kayu juga begitu, depan dicatat, keluar lagi loh, kayunya kok sudah habis, sudah beli sekian. Pengalaman yang begini, keramik, paku, macam-macam. Yang paling berat itu adalah kalau scaffolding. Shocknya scaffolding itu kan 130.000. Tukang itu kalau habis pasang, pura-pura scaffoldingnya lempar. Serot. Nanti kalau sore temennya ambil 130.000. Hitung-hitung scaffolding yang bareng shocknya hilang semua. Nah, itu paling mudah. Jualnya ya mudah sekali itu. Jadi kita ini kadang-kadang ya sakitnya seperti itu. Makanya kalau kita seperti ini dan memikirkan yang lain, ini nanti malah nggak bisa cari tanah yang di tempat lain. Ya kita mulai profesional diborongkan. Lanjut Mas. Kita proyek, manggil konsultan, gambar, kontraktor, terserah kontraktor nyari pekerja, pemasok, subkontraktor silahkan hitung habisnya sekian. Sudah hitung-hitungan, kita cepat. Pemasaran ya kita kalau perlu diberikan orang lain, kita sudah cepat, semakin cepat kita bisa bebaskan lahan tempat lain. Ini kalau sudah semakin berat lagi, kalau tempatnya Mas Didi ini ada kontraktor utama, kemudian subkontraktor, malah kontraktornya banyak sekali di sana. MP sendiri, saluran sendiri, fondasi sendiri, bahkan kontraktor hanya masang tulangan saja sendiri, plester kontraktornya sendiri, pasang keramik kontraktornya sendiri, baja sendiri. Iya, cepat sekali.
manajemennya sudah jalan. Apalagi kalau nanti sudah ribuan rumah yang dibangun. Oke, saya kira seperti ini nanti tergantung. Oke, lanjut, semakin besar. Kemudian bangunnya seperti tadi, jadi tergantung besar kecilnya proyek. Tapi kalau masih memang Anda pengen melaksanakan sendiri supaya nanti kalau Anda sudah tahu sejak awal dari pondasi, membeli material, bayar pekerja, masarkan sendiri, itu Anda nanti merentah itu akan lebih mudah dan semakin sulit untuk dibohongi. Kita itu sudah tahu semua, material itu semua toko kita sudah tahu, harganya tahu. Dan kita sudah tahu kalau membuat pondasi satu rumah semennya berapa kita tahu. Jadi nggak mungkin nanti semennya itu akan over atau malah kurang. Kita itu kadang-kadang juga bingung, semen kok sudah kita cadangkan pondasi 10 kok ini hanya 8. Waduh, campurannya berarti tidak bagus. Itu terjadi. Jadi kita sudah semakin kalau sudah tahu, ya mungkin perlu tahu sebentar, langsung kita tinggalkan untuk sistem yang semuanya kita kerjakan sendiri. Termasuk masarkan. Ini kalau in-house ini dipasarkan di perusahaan, kita mengundang tenaga untuk masarkan. Tapi yang lain-lain, kadang-kadang tuh dihitung itu juga sama. Kalau dengan diberikan kepada orang lain seperti ini, exhaust itu pakai layweck atau yang lain, itu paling ya 2,5%. Dan di sana sistemnya ada yang satu pemasaran. Kalau yang di tempatnya Pak Didi ini kebetulan direktur pemasarannya itu satu tim dengan saya untuk badan diklat Ray, Mas Andi. Kalau Mas Andi itu caranya lain lagi. Semua pemasaran yang ada di Indonesia, perorangan atau apa, boleh masuk. Jadi kalau mau jual, ngundang itu sampai ratusan perusahaan pemasaran. Diundang, Anda masarkan per rumah mendapatkan sekian persen. Kalau bisa jual rumah 10 rumah, kami ajak ke Amerika. Kalau 5 rumah seperti itu. Itu langsung begitu gerak itu yang masarkan tuh ribuan. Maka sukses besar dia menjadi the best of marketing in Indonesia. Jadi satu hari bisa masarkan itu bisa 1000 rumah langsung ludes. Caranya ya ini, pemasarannya kalau dari kantor gaji kan paling 4 orang lari ke sini lari ke sana. Kalau dia sudah bukan begitu, ngundang pemasaran semua diundang, dijelaskan biayanya berapa, udah ini bergerak. Ini bagus yang dilakukan Pak Andi ini juga sudah diterapkan oleh teman-teman yang lain. Ya, saya kira mungkin nanti Anda juga akan ketemu di sini. Kalau nanti masarkan, pesan, kemudian dibuat surat pesanan rumah, uang muka juga pajaknya harus dijual, terus nyari ke bank, berita acara serah terima kunci, ada komplain, serah terima rumah, selesai, manajemen estate. Pelaksanaannya seperti ini. Nanti akan ketemu seperti ini, nanti Anda satu persatu, dan ini nanti kalau memang diperlukan waktu pemasaran, surat pesanannya itu kayak apa, itu sebetulnya ada contoh-contoh ini, tidak perlu buat, ada contoh-contohnya. Ya, lanjut. Kemudian yang perlu kita perhatikan waktu kita mau menentukan harga maupun pemasaran, ini analisa pesaing. Di lingkungan di situ itu ada pengembang lain tidak, harganya berapa, analisa produknya, pesaing itu punya kelebihan, kekurangan apa, supaya Anda nanti bisa memberitahukan, kalau tempat saya itu lebih bagus, harga pesaing berapa, fasilitas mereka apa, fasilitas kita apa, supaya kalau ditanya itu kita bisa membandingkan
dan memberikan keunggulan kompetitif dari produk kita. Ya, lanjut. Tadi ada dikatakan manajemen estate, kalau sudah laku, kalau rumah mewah, kita mau tidak mau harus merawat lingkungan kita. Perawatan lingkungan tetap indah, kawasan, pencitraan rasa aman. Ini 3 ini supaya semakin laku. Kalau ini tidak Anda pegang, tidak dirawat, contoh satu saja yang hancur-hancuran di kawasan Bukit Sari. Kawasan Bukit Sari lingkungannya bagus, pemandangan bagus, rumah bagus. Begitu terjadi satu ada perampokan, langsung pemasaran langsung drop. Ini. Atau ada banjir, ada air mampet dan sebagainya. Ini bisa menurunkan pemasaran Anda. Maka selalu hal-hal ini selalu terus dilakukan untuk manajemen estate ini. Lanjut. Ada sarana, ini kalau BSD seperti ini, satpamnya dan sebagainya. Perawatan lingkungan selalu seperti itu. Lanjut. Kemudian pembentukan unit kerja ini dan sebagainya. Nah, ini tadi yang pengelolaan. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, untuk rumah-rumah tapak sejahtera itu ada yang namanya bantuan PSU, sarana umum, jalan dan saluran. Dikerjakan nanti bisa dikembalikan. Ini nanti ada formatnya untuk proyek 1 juta rumah. Kemudian juga ada proyek-proyek seperti ini dari dana alokasi khusus untuk pengadaan sarana air bersih dan sebagainya. Kalau ini PSU ini bisa dimintakan ke pemerintah, PSBU. Per 1 rumah ini 7.200.000, per depan rumah ini 7.200.000. Jadi nanti bisa dihitung. Prosesnya juga ini bisa, kemudian air bersih juga ada bisa kita mengajukan khusus untuk rumah sejahtera tapak. Persyaratannya kemarin 6 hektar, turun 3 hektar. Sekarang untuk mengejar 1 juta rumah yang kalau ada 50 unit dan ini 2 hektar pun diberi. Sekarang dananya berlimpah, tapi tidak banyak yang kemarin ditarik, sekarang sudah mulai diturunkan persyaratannya. Jadi tapi khusus untuk yang FLPP. FLPP itu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang digelontorkan untuk mempercepat pembangunan perumahan saat ini. Peluangnya di Indonesia itu sekarang backlog itu adalah perbedaan rumah yang harus terbangun untuk menyediakan pasangan suami istri atau keluarga dibanding rumah yang ada. Sekarang ini untuk Indonesia itu sampai akhir 2014 itu kurang 15 juta unit 2014. Sedangkan per tahun tambah lagi butuh 800 unit, 800.000. Karena setiap tahun itu yang berkeluarga itu, yang kawin, yang habis lulus punya ini seperti itu. Sedangkan pengembang itu hanya 400.000. Defisitnya masih 400.000, ditambah lagi yang kemarin-kemarin. Jadi gerak terus, kurang terus. Makanya developer ini sekarang banyak sekali dilirik oleh berbagai perusahaan yang dulunya tidak bergerak di bidang developer. Lipo perbankan masuk, BCA masuk, kemudian rokok jarum masuk ke perumahan. Hampir semua terlibat. Dalam waktu dekat perusahaan Amerika masuk ke Indonesia. Kalau membaca di sini sudah mau mulai untuk penyediaan rumah sederhana. Wah, pertama dari Amerika rumah sederhana. Kalau saya mikir, wah,
ini paling cuman lipstick. Mau masuk rumah sederhana ya besoknya mulai habis-habisan, hati-hati. Kita masih kurang, ini suatu contoh data backlog Jawa Tengah. Jangan sampai Anda kemarin yang teman masuk itu di Wonogiri, mana ya? Intinya Anda mesti harus melihat lokasi yang akan Anda bangun itu di mana. Jangan sampai kebutuhan rumahnya itu sudah mau tercukupi, Anda bangun di sana. Ada teman tiba-tiba membebaskan lahan di Wonogiri, 20 hektar lagi. Mau bangun sampai sekarang sudah 2 tahun baru laku sekitar 70 unit rumah. Sampai kapanpun ya nggak mungkin, kebutuhan rumahnya sedikit di sana. Maka mesti harus melihat data ini. Anda harus lihat ini, sama seperti Mas tadi yang tanyakan, Wonogiri 115.000, jangan terkecoh butuhnya di situ. Mesti harus lihat, ternyata luas tanahnya Wonogiri itu luas sekali, kepadatan penduduknya sangat rendah. 1 hektar 1 rumah, luas. Sama, iya. Jadi kita mesti harus lihat kotanya, seperti kalau kami mau masuk suatu kota. Kalau saya mau masuk kota untuk membuat mall itu adalah syaratnya 100.000 jumlah penduduk, kami siap untuk buat mall. Dengan catatan 100.000 itu dengan kepadatan yang cukup padat di suatu kota dan mempunyai hinterland lebih dari 1 juta jumlah penduduk. Hinterland itu misalnya kami Salatiga, saya buat mall di sana. Jumlah penduduknya kota hanya 80.000 waktu saya bangun. Tapi saya berani bangun karena Salatiga itu ternyata gravitasi kotanya itu kuat. Dia bisa menarik, bisa menarik orang-orang sebagian Ungaran, sebagian Ambarawa, sebagian Boyolali dan sebagainya. Kami hitung ternyata masuk. Begitu kami bangun memang bagus. Kalau saya lihat data yang Jayapura, saya bangun di Abipura. Jumlah penduduknya itu banyak, tapi kok kepadatannya rendah. Kalau dihitung kepadatan. Setelah kita cek, ternyata memang betul yang ditempati itu hanya di kotanya saja. Lain-lainnya itu gunung. Jadi tidak mungkin untuk dibangun rumah. Tapi di kotanya itu padat. Wonogiri juga seperti itu, ternyata sporadis, yang di kotanya itu sedikit. Suatu contoh, saya masuk di Palangkaraya. Palangkaraya itu jumlah kotanya juga padat, tapi pendapatan per kapitanya itu kecil. Setelah kita cek, yang terbanyak itu hanya pegawai negeri. Dulunya memang sukses, waktu masih ada pabrik kayu. Begitu kayu habis, sudah habis. Kemudian beberapa kota di Sumatera yang sawitnya sudah mulai habis juga turun. Jadi saya di Pekanbaru bawahnya itu Dumai, Duri masih. Kemudian bawah lagi perusahaan kelapa sawit. Waktu buka hebat. Setelah 2 tahun ini habis, turun. Dia nggak mampu lagi membeli. Nah dari situlah kita melihat per kapitanya tadi. Kemudian yang kedua dilihat lagi, ada enggak pendidikan tinggi. Yang utama lagi industri. Jadi itu mewarnai salah satu kota. Seperti Salatiga itu utamanya kan cuma satu, Satya Wacana, sudah bisa menarik semuanya. Kemudian kalau yang industri banyak. Sekarang Purwakarta ini sekarang baru besar-besaran. Sukabumi. Nanti perusahaan-perusahaan yang dari Bogor dan sebagainya itu ya semuanya hijrah ke sana. Industri semakin lebih tinggi daripada pegawai negeri. Kalau kita lihat. Jadi kalau pegawai negeri itu biasanya daftar peminatnya itu banyak. Tapi setelah kita masuk, BI checkingnya tidak masuk. Kenapa? Ternyata dia itu sudah kredit sepeda motor, kredit macam-macam sudah banyak, tinggal uang yang ada itu tinggal sedikit, tidak mampu untuk membayar
angsuran yang sepertiga dari jumlah gaji. Kemudian yang perlu Anda lihat lagi adalah UMP, upah minimum provinsi atau UMK, upah minimum kota. Misalnya saja Jawa Tengah ini terendah, hanya 1.400.000. 1.400.000, harga rumah 110 juta, itu angsurannya sekitar 900-an ribu. Padahal syaratnya adalah sepertiga. Ya, pasti seperti itu. Kalau kita mau merancang itu yang seperti itu. Jadi kalau untuk mall tadi sudah saya sampaikan jumlah penduduk, kemudian income per kapita dan pesaing. Masih lagi tadi pesaing, lokasi, macam-macam, jarak angkut, tenaga kerja banyak. Yang mall ini kalau yang perumahan saya sampaikan. Kalau Anda membuat FLPP, salah satu backlog tadi, kedua kepadatan. Semakin kepadatan tinggi berarti semakin sulit untuk mencari lahan. Ada kalau kepadatan rendah, lahan semakin luas untuk bisa diambil. Salah satu contoh Palangkaraya, salah satu contoh di sedikit aja Jepara, butuhnya banyak, tapi di sana mau cari tanah itu gampang sekali. Dan luas-luas, orang tuanya kalau punya rumah 1 hektar, anaknya 2 ya udah diambilkan 1/4, masih luas. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kemudian tadi UMP, backlog, kalau ini yang ngitung dari Bapeda. Kalau ragu-ragu adalah statistik. Anda ngambil, minta di kabupaten atau buka jumlah penduduk dan jumlah perumahan Biro Statistik Kabupaten. Kalau dulu namanya misalnya Purwakarta dalam angka. Udah klik aja kota mana, Anda akan bisa lihat jumlahnya rumah berapa, dan dari situ akan kelihatan jumlah kawin, jumlah cerai. Ada jumlah cerai nggak usah, tapi berpengaruh. Begitu cerai, gonok gini, gitu, dapat 2 ya, gonok gini. Bisa. Jadi kalau belum ada datanya, kami ngambil dari tadi loh Pak, kota dalam angka itu loh. Itu semuanya bisa dibuka di situ. Nanti akan kita lihat, sama kepadatannya juga ada. Terus sambil lihat lokasi. Setelah itu Anda nengok saja keliling, kalau sudah psikomotorik sudah tahu ini laku, ini enggak. Nantinya seperti itu. Baik, lanjut. Ini salah satu contoh kepadatan per kilometer persegi. Cukup besar-besar. Kalau ini waktu ini adalah kalau Anda mau membuat apartemen. Ini waktu itu saya sampaikan dalam rangka untuk membuat apartemen. Yang kuning-kuning ini adalah tempat-tempat yang sudah cocok kalau untuk membuat apartemen. Ya, coba saja ini. Banjarmasin hanya 72 km, penduduk sekian. Ini kalau apartemen mau masuk, bisa dilihat Bekasi, Cirebon dan sebagainya. Jogja, yang paling utama ya Jakarta ini minta ampun. Nah, ini ada satu contoh yang menarik kalau saya sampaikan untuk Jayapura. Coba lanjut, satunya lagi. Jayapura, kelihatannya ini kan kepadatannya rendah, karena dihitung berdasarkan luas. Tapi yang ditempati di Jayapura itu tanah datarnya itu hanya sedikit. Ini sukses sekali teman-teman yang bangun rumah di sana, sangat-sangat sukses. Harganya 2 kali lipat hampir. Ini karena semuanya nggak bisa dibangun untuk rumah, yang bisa dibangun rumah tuh. Maka saya berdasarkan ini saya berani untuk bangun untuk mall. Ini sudah saya masukin semua. Bontang saya juga membuat mall di sana. Rabu Mulih hampir, Sorong ini sudah selesai. Ini saya baru membuat hotel di sana. Dumai saya buat juga di sana. Jadi saya berdasarkan ini terus lihat lokasi. Rumah juga sama ini, sama saja. Termasuk keliling untuk perbankan. Perbankan pun kalau mau membuat masuk kota di sana pun juga berdasarkan ini. Jadi setelah kita keliling, nanti Anda itu kaget.
Ternyata tuh daerah-daerah itu peluangnya itu hebat-hebat. Tapi kita tuh selalu hanya di sini saja. Sama seperti saya, Pak Pri ke Jayapura itu ngapain? Begitu sampai gila, Jayapura kayak gini, hebat sekali. Sorong, bayangannya kan mau ketemu Koteka. Itu ke sana Anda jalan-jalan 1 hari belum tentu Anda ketemu orang hitam. Sorong, itu orang pendatang semua itu mungkin hampir 80%. Di sana ada perusahaan minyak, perusahaan kayu, perusahaan macam-macam. Maka hotel di sana jangan sangka ya. Hotel yang ruko saja 600.000 sama dengan sini bintang 4. Iya, hotel bukan main. Padahal paling ancur ini sekarang ini kan Surakarta. Hotel bintang 5 itu 500-600. Jakarta masih tinggi. Ini besok pagi saya ke Medan, bintang 5 tertinggi hanya 1.100.000. Di Sorong sana bintang 3 itu 1,2. Jadi memang itu dibuat. Memang kita kalau ngirim barang agak sulit. Tapi kenyataannya ya hitung-hitungannya karena sudah terpikir gitu bahwa di sana mahal. Nah, orang malah mengeluh, sekarang cepat sekali 2 tahun. Dan saya rekor tertinggi untuk mendapatkan waktu buka Ramayana di Sorong itu mengalahkan semua mal yang sudah kami buat dari Aceh sampai ini paling tinggi itu di Sorong. 3 hari kita mendapatkan 6 miliar 3 hari, 6 miliar rupiah. Jadi hanya 3 hari itu sudah ya masih bagus. Hotel sekarang berlomba-lomba, sekarang ada Swiss Bell Hotel dan sebagainya. Kalau kita keliling itu seperti itu, seperti Banjarbaru. Waktu saya ke sana dengan Pak Wali Kota mau bebaskan kantor gubernur itu, tanah itu 20.000. Kita memang perlu keliling bulan-bulan, tapi sekarang murah sekali pesawat. Jalan pagi, keliling, pulang lagi. Ya, sekarang kan, waduh, mudah sekali jalan-jalan. Dan kita punya teman hampir seluruh Indonesia. Saya di Aceh ketemu. Yang paling menarik itu di Sorong. Kepala PU-nya itu namanya Pak Sukardi. Dia yang menjelaskan. Habis selesai kok saya pernah lihat dia ambisi. Pak, untung Pak Pri dulu kalau memberi nilai itu baik, kalau enggak tak terima. Waduh. Kemudian di Prabu Muleh asisten pembangunan. Kenal juga. Dan kesannya Pak Pri itu bukan killer. Enggak seperti siapa? Semua bilang Pak Muga. Hampir semua gitu. Padahal Pak Muga baikan sekali. Mesti berkesan, tapi seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi terus. 1 juta rumah itu terdiri dari ini 1 juta. Yang satu ini adalah masyarakat pada bangun sendiri. Ini 250 unit itu real estate besar yang Mas Didik dan sebagainya. Itu kan rumah-rumah besar. Kemudian yang 603, 516 unit ini adalah rumah kecil MBR, di mana pemerintah itu 98 itu menyediakan rumah untuk MBR, rumah dinas, terus perbaikan rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah. Perumnas punya jatah 36. BPJS tenaga kerja juga ada, Pemda buat rumah pegawai negeri 30, pengembang umum termasuk Anda nantinya ini ada jatah 403 unit rumah. 403.000. Ini jatah sebetulnya itu sampai Desember. Tapi kenyataannya seperti Jawa Tengah, dari anggota kami itu yang DPD RI Jawa Tengah itu siap tanah yang itu sudah tersedia itu 10.500. Tapi rumah 10.500 rumah. Saya dapat target dari 403 ini yang terbanyak ada di Jakarta, Jabodetabek. Tapi Jawa Tengah hanya 10.000 aja ini saya baru bisa bangun 3.800. Permintaan begitu banyak.
Sangat banyak. Karena apa? Banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Lanjut, ini sudah tahu ya jumlahnya seperti ini. Kemudian rumah untuk MBR itu maksimum pendapatan itu adalah 4 juta untuk rumah tapak, 7 juta untuk rumah susun. Kalau pendapatannya di atas 4 juta tidak akan mendapatkan fasilitas ini. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya uang muka untuk beli rumah yang dulu 10%, sekarang hanya 1%. Kalau 110 juta ya cuma 1 juta. Uang mukanya ini. Kemudian bunga KPR dulu pernah 14 juta, turun 14%, turun 9%, turun 7,25%, sekarang hanya 5%. Perbedaannya cukup banyak. Jadi angsurannya semakin rendah. Ditambah lagi jangka waktu. Dulu hanya 15 tahun, sekarang jangka waktu bisa 20 tahun. Itu kalau dihitung angsurannya semakin rendah dan mereka mampu untuk membayar. Harga tanah, harga rumah, harga jual satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Nanti kelihatannya ada tabelnya. Untuk Jawa Tengah hanya 110.500.000 tahun ini. Jakarta nanti daftarnya ya. Nanti akan naik dan ini perlu diperhatikan. Ini adalah 4 juta untuk rumah tapak. Kalau sudah di atas ini nggak boleh mengambil rumah tapak. Kadang-kadang kan gajinya seperti ini, tapi beli untuk anaknya dengan fasilitas ini nggak bisa. Kalau sudah punya rumah nggak bisa karena ini belum memiliki rumah. Kemudian ada lagi fasilitas, mungkin nanti gabung-gabung. Ada bantuan uang muka bagi PNS. PNS kalau mau ngambil rumah MBR ini akan mendapatkan free 4 juta dari Bapetarum untuk membayar uang muka, sisanya untuk perbaikan dan sebagainya. Ini free. Kemudian peserta BPJS yang tenaga kerja di pabrik-pabrik ini bisa meminjam uang ke BPJS 20 juta dengan bunganya juga hanya 5%. Ya, per tahun. Kecil. Ini kita bisa masuk di pegawai negeri dan kita bisa masuk di industri. Kemudian perizinan untuk MBR, untuk pembangunan rumah MBR ini izin ke pemerintah daerah sangat mudah. Begitu kita ngajukan untuk MBR, pasti mereka akan mengizinkan secepatnya. Karena ini memang program pemerintah dan mereka tahu. Kemudian IMB hanya membayar 5% dari tarif. Kalau tarifnya itu 100.000, yaitu hanya bayar 5.000. Mestinya mau free. Ini dari Menteri Mendagri yang mengeluarkan ini, alumni Undip, Pak Cahyo Kumolo. Kemudian pensertifikatan Pak Mursidan. Kalau dulu itu yang namanya sertifikat tanah itu bisa ulang tahun. Ulang tahun itu ngurus sekarang, tahun depan baru jadi. Ini tidak akan berani dia. Ini bahkan 1 minggu sudah bisa keluar kalau sudah komplit. Cepat untuk MBR ini. Terus tarifnya yang dulu banyak sekali tarif itu enggak siluman, mas, tenanan loh uangnya itu. Ya, itu per mejanya itu cukup. Sekarang sudah enggak berani. Khusus untuk MBR, rumah mewah belum dihapuskan, tetap aja jalan. Lanjut. Kemudian bebas PPN. Jadi kalau kita buat, nah ini harganya. Sumatera, Jawa, Sulawesi 110.500, Kalimantan, Maluku, Batam paling tinggi Papua. Jakartanya mana ya? Jakartanya sebetulnya ada. Udah. Oh, Jawa. Ya. Jakarta sendiri nih. Khusus ini. Berapa ya, Mas? Ada yang berapa? 126. Untuk Jabodetabek 126. Ini paling tinggi Papua Barat. Masuk di sana itu ini sangat
menguntungkan. Bisa kita ini kalau 60%, 40% bisa masuk. Nanti hitung-hitungannya bisa kita sampaikan. Kemudian tadi Mas, mendapatkan fasilitas kredit pemilikan lahan. Bagi Anda ini bisa mendapatkan fasilitas kredit bebaskan 2 hektar, itu akan dibayar 50%-nya setinggi-tingginya 7,5 miliar. Jadi yang pengembang baru ini bank yang memberi FLPP itu adalah BTN, Mandiri, pemerintah semua, tidak semua pemerintah, yang memberi. BRI kelihatannya enggak. Tapi masih ada satu lagi swasta adalah Bank Artagraha. Itu masuk juga, sudah kerjasama. Jadi kalau kita nanti ambil tanah, sudah ada sertifikatnya, kita serahkan ke bank, bank akan membayar 50% dari pengeluaran. 50%-nya bisa kita terima. Setinggi-tingginya 7,5 miliar. Kemudian developernya, kontraktor yang akan melaksanakan ini bisa mengambil kredit konstruksi. Hanya saja bunganya 14%, sama dengan kontraktor. Jadi sama dengan kontraktor, tidak begitu masalah. Yang ditanyakan ini ya Mas, ya, yang kemudian tadi kemudian untuk yang mendapatkan rumah ada, kemudian yang developernya ada. Baik, kita skores 30 menit untuk makan. Ambil sendiri-sendiri aja gimana Pak? Ya, mari kita tutup. Terima kasih Mas Agustinus. Kita beri applause untuk Pak Pri.